Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Siap-siap klan Cikeas menuai badai atas penyerobotan partainya. Babak baru pun dimulai. SBY kejang-kejang nih. KSP Muldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, tepat 1 hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Untuk itu, meskipun secara hukum tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Muldoko, tetapi kami, keluarga besar Partai Demokrat, tetap waspada. PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Apalagi beberapa praktisi hukum mengatakan bahwa proses PK bisa menjadi bagian ruang gelap dalam peradilan. Internal seperti itu, saya pikir sudah selesai begitu. Jadi janganlah menekan-nekan saya begitu. Saya diam, jangan menekan-nekan, dan saya ingin mengingatkan semuanya karena saya bisa, sangat mungkin melakukan langkah-langkah yang saya yakini. Kalau AHY pintar, harusnya mulai gerak untuk kumpulkan kader-kader setia. Rapatkan barisan, tunjukkan jiwa kepemimpinan. Jadilah laki-laki, jangan sembunyi di balik kata kudeta. Hadapilah situasi internal partai dengan gagah berani. Kalaupun nanti Bro AHY harus kehilangan Demokrat, ikhlaskanlah. Toh sudah dapat banyak selama ini di sana. Siapa tahu malah di sana bakatnya, bukan di politik, di mana orang harus betah bermuka dua. Ya, ungkapan siapa menebar angin maka dia akan menuai badai mungkin sedang berlaku pada elit Partai Demokrat. Beberapa waktu belakangan, beberapa pentolan pendiri partai berlambang Mercy ini menyebut keluarga Cikeas telah merampok partai yang mereka bangun dengan susah payah. Maka kini mereka melakukan perlawanan hukum dengan melaksanakan KLB pada tahun 2021 lalu. Isu kudeta Partai Demokrat yang dihembuskan oleh Ketua Umum AHY pada awal Februari 2021 silam tampaknya belum mereda sampai saat ini. Bahkan bapaknya, Pak SBY, sampai turun gunung loh dan menuding Muldoko akan merebut Demokrat tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi. Apa hubungannya coba? Janganlah menekan-nekan saya diam, jangan menekan. Saya ingin ingatkan semua, saya ingatkan karena saya bisa, sangat mungkin melakukan apa itu, langkah-langkah yang saya yakini. Kata Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko yang juga sebagai Kepala Staf Kepresidenan seperti yang diwartakan Antara. Tidak hanya itu, Partai Demokrat yang kini diketuai oleh AHY juga memecat beberapa kader seniornya, salah satunya mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali. Ada 7 kader Partai Demokrat loh yang dipecat dan mendapatkan pemberhentian tetap dengan tidak hormat dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Nama-nama itu diumumkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomsra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, sebagaimana diwartakan oleh Antara. Nama-nama itu adalah Marzuki Ali, Darmizal, Ahmad Yahya, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Joni Allen Marbun, dan Sofwatilah Mohzaib. Ya, kisru elit partai memang semakin memanas setelah mereka melakukan perlawanan dengan melakukan KLB di Deli Serdang yang telah melahirkan kepengurusan baru versi KLB. Mahkamah Agung telah memutuskan menolak judicial review terhadap anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau ADART Partai Demokrat kubu AHY yang digugat oleh kubu Muldoko lewat Yusril Iza Mahendra. Putusan ini dibuat MA pada Selasa 9 November 2021 kemarin menyatakan permohonan keberatan HUM dari partai pemohon tidak dapat diterima oleh jubir MA Andi Samsam Ngandro dalam keterangan tertulis pada Rabu 10 November. Dalam permohonannya, Yusril menyebut ADART Parpol termasuk peraturan perundang-undangan karena merupakan peraturan yang diperintahkan oleh Undang-Undang 2/2008 Junto Undang-Undang
Undang-Undang 2/2011, Undang-Undang Parpol, dan dibentuk oleh Parpol sebagai badan hukum publik. Ia juga menyebut pembentukan AD dan ART Parpol beserta perubahannya juga harus disahkan oleh termohon, dalam hal ini Menkumham Yasona Lauli. Karena itulah Yusril mengatakan proses pembentukannya sama dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Namun dalam putusannya, MA mengatakan bahwa mereka tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan karena AD ART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 dan pasal 8 Undang-Undang PPP. Ia mencermati pengakuan SBY bahwa Demokrat sedang terancam diambil alih pengurus versi KLB. Kita penasaran tentang proses munculnya SBY mengambil alih kepemimpinan partai dari Ketua Umum lama Anas Urbaningrum. Ya, sepertinya hukum alam berlaku di tubuh Demokrat. Siapa menebar angin, dialah yang menuai badai. Padahal semua partai di Indonesia itu terdaftar atas nama partai, bukan perorangan. Jadi pendiri, pemilik, dan hak kekayaan intelektual selalu bersifat milik bersama. Ya bukan perorangan. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih misalkan ada partai yang didaftarkan atas nama perorangan. Dalam hukum kita itu dibolehkan. Maka wajar saja kalau SBY mencoba mengambil langkah untuk mendaftarkan Partai Demokrat atas nama dirinya sendiri. Tapi menjadi tidak wajar kalau partai tersebut tidak didirikan oleh yang bersangkutan. Seperti Demokrat misalnya, SBY nggak pernah menjadi pendiri partai. Dia hanya memakai partai ini untuk maju di Pilpres 2004 dan 2009, lalu sempat menjadi ketua umum transisi yang selanjutnya menjadi ketua umum permanen dinasti. Apa yang dilakukan SBY untuk mengambil Demokrat sepenuhnya menjadi milik pribadi jelas sangat keterlaluan. Dan ini tahu ya, dan kita tuh tahu betapa rakusnya seorang SBY untuk kekuasaan dan politik. Mungkin maksud SBY pendaftaran haki atas nama pribadi itu dilakukan agar Demokrat menjadi partai keluarga yang sempurna, yang tidak bisa diganggu-gugat atau diprotes oleh pihak manapun termasuk kadernya sendiri. Sehingga kedepannya Ketua Umum Demokrat beserta seluruh perangkat pengurus pusat sampai kiamat hanya akan diwariskan kepada anak cucu dan cucu-cucu SBY. Sekarang ini sebenarnya sudah terlihat seperti partai keluarga di mana ketua umumnya adalah AHY, waketumnya Ibas, dan majelis tertingginya adalah SBY. Tiga serangkai paling berpengaruh di Demokrat adalah bapak dan anak-anaknya. Gak ada partai lain di Indonesia yang selucu ini. Nah, meskipun ini adalah urusan internal Demokrat dan tidak ada masalah selama kader-kadernya mau atau bersedia menjadi jongosnya SBY. Tapi dalam contoh demokrasi ini jelas memilukan dan menjadi contoh yang buruk bagi generasi penerus. Bagi saya sih, ini jelas sebuah upaya perampokan partai yang dilakukan secara terbuka, terang-terangan, dan biasanya maling itu diam-diam tidak mau mengakui dan senyap, tapi ini malah diakui. Saya jadi kebayang kalau untuk urusan skala partai dan partai menengah pula hanya punya 7% suara, tapi sudah diperjuangkan untuk dimalingkan sedemikian rupa. Lalu bagaimana dengan penguasaan sebuah negara? Dan kabar buruknya, SBY adalah presiden 2 periode, 10 tahun. Maka jangan heran kalau dalam 10 tahun negara ini berpesta pora untuk anggaran-anggaran yang rentan dikorupsi. Candi Hambalang yang merupakan proyek mangkrak SBY tercatat ada 700 miliar rupiah kerugian negara. Saya pikir itu adalah nilai kerugian yang fantastis yang uangnya nggak tahu kemana. Tapi semakin lama mulai terbongkar juga kasus Jiwasraya dengan kerugian yang jauh lebih fantastis, 17 triliun. Belum lagi kasus Asabri nilai kerugiannya mencapai 23 triliun. Yang semua itu terjadi di era SBY dan terus menjadi benalu sampai sekarang. Kita nggak tahu pasti sih apakah ada aliran langsung ke rekening SBY terkait skandal Senturi, Hambalang, Jiwasraya, dan Asabri. Kita nggak tahu. Tapi jika melihat upaya SBY ingin mengambil alih Demokrat dan memilikinya atas nama pribadi, kok ya hampir mustahil kalau nggak ada cipratan korupsinya ya. Belum lagi kalau melihat kasus Antasari Azhar, sang ketua KPK di zaman SBY itu harus mendekam di penjara karena tuduhan pembunuhan berencana. Publik jelas sulit untuk percaya dengan kasus tersebut karena terlihat seperti rekayasa. Apalagi momennya bertepatan dengan kasus dugaan korupsi Ibas yang sedang diproses oleh Antasari waktu itu. Dan kita tahu Antasari termasuk orang yang nekat. Besan SBY sudah terbukti mendekam di penjara gara-gara Antasari. Andai Antasari tidak dituduh melakukan pembunuhan berencana, maka penjemputan Ibas
hanya soal waktu saat itu. Jujur, saya ngeri melihat betapa kelamnya jejak langkah SBY. Namun juga bersyukur karena kini dia sudah tidak berkuasa, sehingga nilai kerusakan dari kekerakusan atau ketamakannya jadi sulit realisasi. Kita juga patut bersyukur anak-anak SBY hanya sekelas Ibas dan AHY yang lucu dan menggemaskan, sehingga kans untuk kembali berkuasa dan menjadi presiden menjadi sangat-sangat kecil, kalau tidak mau dibilang mustahil. Karena jangankan mau maju di Pilpres, bahkan tingkat Jakarta pun sudah babak belur, dan kejadian ini mestinya kader Demokrat ramai-ramai mundur dari barisan AHY, karena partai di bawah SBY hanya akan menganggap kader-kadernya sebagai buruh yang tidak perlu dipertimbangkan posisi dan karir politiknya. Karena yang bisa berkuasa atau memimpin di Demokrat hanyalah anak cucu SBY. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.